pagi, selamat hari Minggu, Shalom semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kalau gitu hari ini kita mau mulai cerita. Tapi sebelum itu kita menyanyikan satu lagu, yaitu Mengikut Yesus Keputusanku. Semua berdiri ya, oke? Nah, setelah nyanyi akan dilanjutkan dengan doa pembuka oleh Kakak Fania. Yuk semuanya bagi berdiri. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan cerita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, sikap doa yang terbaik, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuat kami mengerti, bisa duduk dengan tenang, mendengarkan cerita dengan baik, dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa yang masih kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alkitab mengatakan bahwa Daud telah dipilih Allah menjadi raja atas orang Israel. Daud menjadi raja yang baik, tetapi ada saatnya Raja Daud melakukan beberapa kesalahan yang tidak berkenan kepada Allah. Namun, kemudian Raja Daud menyesali dosa-dosanya. Adik-adik, Raja Daud memiliki seorang anak laki-laki. Ada yang tahu siapa nama anak laki-laki Raja Daud? Betul, namanya adalah Salomo. Ketika Raja Daud sudah menjadi tua, Raja Daud berpesan kepada Salomo agar Salomo tetap setia dan taat kepada Tuhan Allah. Ketika Raja Daud meninggal, Salomo menjadi raja menggantikan ayahnya, dan Salomo hidup taat menurut firman Tuhan. Raja Salomo juga beribadah kepada Tuhan Allah, sama seperti ayahnya. Nah, adik-adik, Salomo juga mempersembahkan 1000 korban bakaran untuk Tuhan. Wah, luar biasa. Pada suatu malam di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam sebuah mimpi. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Firman Allah kepada Salomo. Adik-adik, kira-kira Salomo mau menjawab apa ya? Apa sih yang diminta Salomo? Kita baca di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Nah, adik-adik, Salomo tahu kalau tugasnya sebagai seorang raja adalah tugas yang sangat berat. Karena itu, Salomo meminta agar Tuhan memberinya hati yang pengertian, agar bisa tahu mana yang salah dan mana yang benar, dan mana yang menyenangkan hati Tuhan. Salomo meminta agar Tuhan memberinya hikmat. Nah, adik-adik,
Kita baca lagi ya di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Wah, adik-adik, ternyata Tuhan senang ya dengan jawabannya Salomo. Dan Tuhan Allah dikatakan memenuhi permintaannya Salomo. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Allah juga mengaruniakan lebih banyak dari yang diminta Salomo. Adik-adik, kita bisa melihat dari video tadi bahwa Raja Salomo memiliki pergumulan. Apa aja pergumulan, Kak? Pergumulannya yaitu dia bingung, dia takut, dia nggak percaya diri. Kenapa? Karena di usia yang masih sangat muda, dia diangkat menjadi raja, menggantikan ayahnya yaitu Raja Daud. Dia takut dia tidak bisa memimpin bangsa yang sangat besar, yaitu bangsa Israel, seperti ketika pemerintahan ayahnya yaitu Daud. Namun, dia memiliki hati yang sangat lembut, hati yang sangat taat, pribadi yang taat kepada ayahnya sewaktu ayahnya masih hidup, dan terlebih lagi kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, ketika Tuhan Allah datang ke mimpinya Salomo dan bertanya, "Salomo, engkau meminta apa?" Dan Salomo menjawab, "Tuhan, aku mau minta hikmat dan kebijaksanaan, supaya aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan aku bisa memimpin bangsamu ini dengan baik dan benar sesuai dengan perintah Tuhan." Lalu ketika Tuhan mendengar itu, senanglah hati Tuhan, dan Tuhan memberikan sesuai yang permintaan Salomo. Bahkan Tuhan menambahkan dan melebihkan dari apa yang Salomo minta, yaitu apa? Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kekayaan, kemuliaan, dan umur yang panjang. Nah, apa sih Kak contoh anak yang berhikmat? Nih, ada 3 contoh nih kakak bikin, yaitu yang pertama adalah memilih ke gereja daripada bermain dan menonton. Ayo, siapa yang tiap hari Minggu harus dulu dipaksa mamanya mandi untuk ke gereja? Angkat tangan. Kakak harap nggak ada ya. Terus yang kedua adalah memilih berbagi daripada harus bertengkar. Contohnya, mainannya cuma 1, tapi adik-adik mau main dengan saudara adik-adik. Boleh nggak ya bertengkar cuma karena mainan doang, tidak mau berbagi? Nggak boleh ya, jadi harus berbagi dengan saudara atau teman-teman. Lalu yang ketiga adalah memilih membantu orang tua daripada bermain gadget. Siapa yang di sini kalau mamanya minta tolong harus dipaksa dulu baru bisa nolongin, cuman karena main game di handphone? Ayo ngaku. Kakak harap adik-adik semuanya nggak ada yang seperti itu ya, karena kakak juga yakin banget pasti adik-adik kelas Ruth adalah adik-adik yang baik dan adik-adik yang taat sama orang tua dan selalu bersikap baik, berbagi, ya.
Nah adik-adik, inti cerita kita pada hari Minggu ini adalah kita bisa meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan asalkan kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ingat ya adik-adik, hikmat itu asal dari Tuhan. Jadi kita meminta kepada Tuhan. Ingat kata-kata di Alkitab bahwa mintalah maka engkau akan diberi, carilah maka engkau akan mendapatkan. Untuk itu, yuk sama-sama kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita menjadi anak yang berhikmat dan anak yang bijaksana. Oke adik-adik, untuk menutup cerita kita hari Minggu ini, kita akan menyanyi satu lagu, yaitu Mintalah dari Kidung Ceria nomor 279. Ada yang tahu lagunya? Kalau ada yang tahu, nyanyi lebih kenceng ya. Tapi kalau belum tahu, yuk sama-sama kita belajar bareng-bareng. Semuanya bangkit berdiri ya. Yuk semuanya. Adik-adik, untuk menutup cerita kita hari Minggu ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami dan mengasihi kami di sepanjang hidup kami. Di sini kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini datang kepadamu Tuhan untuk meminta hikmat dan kebijaksanaan seperti yang Engkau berikan kepada Raja Salomo. Kami juga ingin Tuhan memiliki hubungan yang erat denganmu. Dan kiranya Tuhan bisa memakai kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada, sekalipun kami masih kecil. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.